Inilah Basrah, kota pelabuhan yang tak pernah benar-benar tidur, kehidupan bergerak seperti arus sungai yang tak henti mengalir. Pedagang memanggil pembeli, perahu-perahu berlayar membawa rempah dan kisah dari negeri jauh, sementara cahaya matahari perlahan menyentuh dinding-dinding kota. Namun di balik hiruk-pikuk ini, ada satu pertanyaan sederhana yang belum pernah terjawab, dari manakah sebenarnya cahaya itu datang? Dan bagaimana manusia dapat melihat dunia? Pertanyaan inilah yang kelak mengubah arah ilmu pengetahuan, melalui pemikiran seorang anak zaman ini. Ibnu Al-Haytham. Ilmuwan serba bisa ini bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Ia lebih dikenal sebagai Al-Haytham. Dunia Barat menyebutnya sebagai Al-Hazen. Al-Haytham lahir di Basrah, Irak, pada 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir, pada 1040 Masehi. Dalam bidang optik, Al-Haytham bahkan digelari ilmuwan zaman modern sebagai Bapak Ilmu Optik Modern. Karyanya telah terhimpun dan masih dapat dijumpai hingga kini, yaitu Kitab Al-Manazir, diterjemahkan jadi The Book of Optics. Buku itu terdiri atas 7 jilid. Uniknya, ia menghasilkan karya itu saat sedang dipenjara selama 10 tahun di Kairo. Buku tersebut menjelaskan ihwal teori mengenai cahaya. Hipotesis yang diajukannya terbilang revolusioner dan mendahului zaman. Sebab, teorinya berbeda dengan teori-teori waktu itu, baik yang berkembang di dunia timur maupun barat. Sebagai contoh, ia menentang teori Ptolemy and Euclid yang menganggap, benda dapat terlihat karena cahaya yang keluar dari mata manusia. Ibnu Haytham menegaskan, bukan itu yang terjadi. Justru, cahaya datang dan atau terpantul dari objek yang dilihat. Lalu cahaya itu masuk ke mata sehingga terjadilah aktivitas melihat. Ia tak berhenti pada gagasan tersebut. Lebih lanjut, Al-Haytham pun bereksperimen dengan kamera lubang jarum, pinhole kamera. Cahaya ini bergerak dari sumbernya, lalu membentuk bayangan. Jika aku memahaminya, aku bisa mengetahui cara kita melihat. Jika cahaya berasal dari mata, mengapa gelap membuat kita tak melihat apapun? Kitab Al-Manazir juga menjelaskan teori tentang pembiasan cahaya. Di dalamnya, Al-Haytham menjelaskan ihwal eksperimen yang dilakukannya dalam memilah cahaya putih menjadi warna-warni pelangi. Ia juga berjasa besar dalam menjelaskan penggunaan dan mekanisme kerja lensa cembung, konves, khususnya untuk memperbesar objek yang dilihat. Prinsip konves yang ditemukan Al-Haytham kelak pada abad ke-13 digunakan untuk membuat kacamata. Kitab Al-Manazir sudah menyinggung berbagai ulasan tentang sifat cahaya, 7 abad sebelum Sir Isaac Newton mengulasnya dalam karyanya. Ibnu Al-Haytham rajin menulis buku dalam berbagai bidang. Mulai dari astronomi, fisika, matematika, filsafat, hingga sosial. Popularitasnya mencapai Mesir. Al-Haytham lantas hijrah ke negeri piramida. Ia diterima dengan tangan terbuka oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah. Setiap tahun, air sungai ini naik saat hujan datang, lalu surut kembali. Gerakannya selalu berulang. Sang Khalifah ingin agar Al-Haytham membantunya dalam menyelesaikan proyek pembangunan bendungan di Sungai Nil. Mulanya, ilmuwan itu setuju untuk terlibat. Apalagi, ia melihat pekerjaan tersebut sebagai peluang untuk menerapkan gagasan-gagasannya dalam bidang teknik rekayasa. Akan tetapi, ia lantas menyadari, rancangan dam tersebut jauh dari visi yang ada. Banyak pula bagian-bagian yang gagal sehingga banjir tetap meluap ke area sekitaran Nil. Al-Haytham pun mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri dari proyek tersebut.